بعد ذلك أنا أستاذ. زيد، تفضل يا زيد. الموضوع الكتابة الحرة كتابة القراءة. الغرة، ليس الكتابة، كتابة الموضوع هنا. كتابة الحرة القراءة. زيد صوتك منقطع، صوتك منقطع، آسف. نختار الآخر. تفضل الآخر. أريد واحد يعني يقرأ هذا النص، لأن زيد مشكلة في الشبكة ربما، وصوته لم يكن واضحا. أريد واحد منكم يقرأ النص بتعريف فقط. يلا أنا أريد أستاذ. يا سلمى، تفضلي. التعريف: الكتابة الحرة أحد الطرق كتابة الرائعة. الموضوع من الموضوع من. الدرس السادس: كتابة الموضوع. ألف. التعريف: الكتابة الحرة أحد الطرق الرائعة لاستحضار أفكارك على الورق. الاستحضار لاستحضار مباشرة، أفكار الاستحضار لهنا حمزة وصل. الاستحضار. لاستحضار أفكارك على الورق. وقد تحتاج الممارسة الكتابة الحرة إن كنت تعاني من انقطاع الكتابة لفترة، أو كنت تعاني من أجل الحصول على بعض الأفكار الجديدة. فإن أردت ممارسة الكتابة الحرة، فابدأ باختيار موضوع لتكتب عنه، ثم ابتعد عن أي شيء يمكن أن يشتت أن يشتت. أن يشتت انتباهك. واثبت ساعة التوقيت لمدة محدودة. لمدة لمدة محددة. محدودة. ابدأ في الكتاب الحرة لمدة محددة. لمدة محددة. ثم ابدأ في الكتابة الحرة. ومن ثم ومن يمكنك أن ثم تجعل ومن ثم. ومن ثم م- ومن ثم يمكنك أن تجعل من الكتابة الحرة عادة يومية لديك. عادة يومية لديك. طيب، أحسنت يا سلمى. طيب، اليوم سنبحث في كتابة الموضوع. يعني كتابة الموضوع من إحدى نوع في كتابة الحرة. Jadi kita langsung ke pelajaran 6 ya, karena nanti kalian diminta untuk membuat esai. Ya, kita betul maudu itu ya menulis tentang satu judul atau tema ya. Min ihda al kitabatul hurrah. Jadi kitabatul hurrah itu menulis bebas ya, esai. Adalah salah satu, itu harusnya ihda bukan ahad ya. Ihda turuk. Ihda turuk, ada kesalahan di situ. Ihda turuk ar-ra'yah listihdar afkarika alal waraq. Jadi menulis esai itu adalah salah satu cara ya untuk menghadirkan ide, ya ide kalian dalam eh, kertas gitu ya. Nah, waqad tahtaju li muwarasal kitab al-hurrah in kunta tu'ani min kitab al-kitabah li faqat law kunta tu'ani min ajli al-husul ala ba'd al-afkar al-jadidah. Jadi terkadang butuh untuk latihan untuk menulis esai itu ya. Biasanya jika kita mengenali terkendala dalam apa? Dalam putusnya. Jadi kita lagi nulis nih, baru nulis dua dua baris atau tiga baris atau sebuntu ya, atau kita terkendala untuk mendapatkan ide yang terbaru gitu ya. Ya, jadi menulis esai itu kan menulis menulis lepas ya. Menulis lepas artinya kita butuh eh, objek yang kita akan tulis, kita butuh informasi yang selengkap mungkin ketika kita ingin menulis sesuatu ya. Nah, terkadang
Yang menjadi kendala itu ketika menulis esai, baru tadi ya, baru satu baris, dua baris, bingung terusannya apa gitu ya. Ya, terputus tuh biasanya. Sama nanti kalian ketika nulis skripsi kadang-kadang baru lagi semangat nih buat buat latar belakang, tahu-tahu stuck di satu hal gitu ya. Butuh data tentang ini belum dapat, akhirnya putus gitu ya. Maka itu dibutuhkan latihan ya. Latihan untuk menulis. Dan kalau kita ingin Anda ingin latihan untuk menulis esai, yang pertama adalah ikhtiar maudhu. Kalian harus menentukan judul apa yang akan kalian tulis, tema apa yang ingin kalian tulis. Ya, jadi mulai dari sesuatu yang mudah kita dapatkan informasinya. Misalkan mau nulis tentang ibu, ya, mau tulis tentang ayah, ya ibuku, ayahku, atau ingin bicara tentang sahabat karib, ya, atau ingin cerita tentang binatang kesayangan, ya, atau ingin bicara tentang kampung halaman, gitu ya. Jadi harus pilih dulu. Jadi kalau bicara tentang ibu, ya udah fokus bicara ibu, ya bagaimana sosok ibu di mata Anda gitu ya. Di mata kalian tuh sosok ibu seperti apa? Ya, dari apa deskripsi secara fisik, kemudian bagaimana muamalah dengan beliau dan semuanya diungkap tentang itu. Jadi fokus pada satu tema atau judul yang kalian pilih. Jadi harus menentukan dulu ya tema atau judul tulisannya. Kemudian yang kedua, jauhkan segala sesuatu yang akan mengganggu perhatian kita untuk menulis. Biasanya kan kalau menulis itu kalian tugas ya kalau sambil buka laptop ya kadang wah nggak mau ketinggalan nih. Ada yang seneng serial Korea misalkan, detail tuh. Itu nggak bakalan selesai. Jangankan nulis skripsi, nulis yang cuman satu paragraf itu nggak selesai. Karena apa? Terganggu. Atau nulis ya sambil pegang HP, lagi lihat history, lagi lihat notifikasi dari HP, itu nggak bakal selesai. Maka simpan dulu, fokus menulis apa yang kita akan tulis tuangkan dalam kertas itu. Ya kalau perlu ya disiapkan ya alarm gitu ya. Kalau dulu ada jam beker, kalau sekarang sudah ada alarm ya dari handphone, dari jam sekarang sudah bisa. Kamu mau fokus misalkan 15 menit, setengah jam gitu ya. Diberikan waktu. Selain itu, singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu. Fokus menyelesaikan. Itu akan membantu gitu ya. Kemudian mulailah menulis. Ya, mulailah menulis dan berlatih kalau bisa setiap hari. Ya, untuk meningkatkan ya tampilan kita dalam menulis dari yang esai dulu tadi. Ya. Sama nanti ketika kalian sudah skripsi, itu tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa menulis. Ya, setiap hari atau kalian sediakan waktu. Nggak usah lama-lama, sampai berjam-jam nggak usah. Tentukan dalam satu hari itu setengah jam, tapi efektif. Misalkan, dari buka laptop, HP taruh dulu, notifikasi ya WA di laptop tidak aktifkan dulu, fokus ngerjakan skripsi setengah jam aja setiap hari. Selesai kalian, saya yakin. Ya, dalam satu semester itu selesai. Tapi kalau ya nulis 2 lembar, istirahatnya 2 minggu, ya selesai udah. Nggak bakalan selesai tuh yang namanya skripsi gitu ya. Jadi fokus ya. Sama menulis itu harus habit, pembiasaan. Ya. Jadi harus istilah, saya dapat istilah dari kawan itu harus sering bersilaturahmi dengan tulisan. Ya.
Karena nanti ketika kalian menulis skripsi itu, ya, lagi mood, kerjakan. Ya, terus saatnya istirahat. Jangan dipaksakan juga. Semalaman dari sisa sampai subuh ngerjain. Jangan juga itu. Ya, itu memforsir diri. Sediakan waktu yang efektif. Ya, 1 jam saja. Tapi jangan ada gangguan-gangguan lain. Ya, kalau sambil megang handphone, sambil ya melihat ya games atau tontonan itu nggak selesai. Dengan 1 jam setelah itu, saya mau megang handphone dulu 1 jam. Berapa? Batasi waktu. Setengah jam, mau scroll-scroll apa, silahkan. Biar nggak bete, udah press lagi, lepas, tulis lagi gitu. Itu akan efektif. Dan sama juga dalam nulis esai. Ya, kalian butuh waktu untuk konsentrasi menulis itu. Nah, ada beberapa cara untuk apa namanya melakukan penulisan esai. Yang pertama tadi, pilihlah judul yang kalian tuh interest untuk menulis. Jadi menulis nanti ya esai ini kalian bicara tentang apa? Tentang alam, tentang sosok, tentang apapun. Jadi kalian harus fokus menentukan. Pertama ikhtar, ya, fikratan au makan, makan au syuur. Syuuran kamaudu'il kitabah. Tentukan dulu mau tempat, ya, mau ide, mau perasaan, mau tokoh gitu ya, sebagai judul atau tema untuk yang kalian tulis. Tahtajul ikhtiyari maudu lil kitabah litadok itoran litamrin. بإمكانك خلق موضوعك الخاص بالتركيز على بعض المشاعر مثل الحب والفقدان والكراهية والسلطوية وهكذا كما بإمكان اختيار بعض الأماكن كموضوعات الكتاب مثل عيادة الطبيب أو منزل والديك أو كقبر المريخ كما يمكن العمل من طلب مشاعر كموضوعات الكتاب الحرة بإمكانك تنوع المشاعر مثل الغضب والكراهية والحزن والخوف والحماسة. Jadi yang pertama kalian bisa menentukan mau tempat, ya, mau ide, mau perasaan, silahkan dipilih. Ya, misalkan kalian lagi berbunga-bunga nih, bicara tentang mahabbah, tentang hub, ya boleh aja. Atau lagi merasa kehilangan, ya, ternyata misalkan orang yang kalian sayangi, ayah, ibu, atau kakek, nenek berpulang gitu, ya, wafat, kan merasa kehilangan. Itu bisa diungkapkan. Atau lagi benci banget gitu ya sama seseorang gitu ya yang awalnya dianggap sebagai teman karib ternyata menyakiti gitu ya atau segala hal lah yang bisa kalian ungkapkan gitu ya atau ketika apa mau berobat ya mau berobat ke dokter misalkan lagi sakit apa atau tempat ya rumah orang tua sekarang misalkan ngekos atau rumah nenek kakek di kampung halaman itu bisa silakan. Jadi perasaan juga bisa dituliskan menjadi judul, ya tema dalam tulisan esai atau lepas ini, atau bisa juga tempat-tempat tadi ya. Yang kedua, ya kamu bisa menulis uktub an syaksin bil waqi au syaksin khayali. Jadi kalian bisa memilih sosok yang ingin kalian tulis. Ini sosok yang faktual, ada, atau sosok yang imajiner, nggak ada. Jadi kalau misalkan ya kamu bicara tentang sosok ibu, ya ibu saya, bapak saya, ya abi, umi, ya walidi, walidati, ya silakan saja. Itu adalah sosok wakil, ya sosok yang ada, faktual dia. Atau
sosok yang imajiner. Imajiner itu hayalan, artinya belum ada sekarang. Misalkan Zaid, dia tulis apa? Zauzati. Ya, Zaid kan belum nikah. Jadi tokoh yang ditulis itu jadi imajiner, khoyali itu namanya. Nggak ada. Tapi dia berharap mungkin sosok pendamping hidupnya nanti seperti apa. Bisa seperti itu. Ya. Atau Ais. Ya. Ya. Menulis apa? Walidu abnai misalkan. Sosok ayah dari anak-anakku. Kan itu imajiner. Ya kalau walid abnai kan artinya masa depan gitu ya. Imajiner. Nggak ada. Itu bisa juga dibuat. Ya tinggal mengungkapkan itu dalam tulisan esai ya didistribusikan baik secara fisik maupun hal lain gitu ya. Ya dalam hal ini sosok yang faktual yang ada ya contohnya gurumu atau salah seorang teman karibmu atau binatang kesayangan ya peliharaan yang di rumah sayang gitu ya. Ada yang punya kucing, ada yang punya apa gitu bisa aja dan di deskripsikan atau juga bisa menghadirkan tokoh yang nggak ada imajiner ya, khayali dia, tidak ada ya. Maka tokoh imajiner ini ya bisa saja dan mengadopsi dari tokoh faktual yang ada, begitu ya. Seseorang yang memberikan apa namanya menjadi role model untuk kalian gitu. Sosok guru atau sosok bapak, ibu, sosok ya nanti mungkin ya suami atau istri kan kalian menghadapi itu nanti misalkan ya. Jadi ketika mendistribusikan tentang tokoh itu bisa juga menggunakan ya deskripsi ya sifat ketika bicara tentang ayah atau seorang yang kita sayangin gitu ya bagaimana sifatnya ya sosok ibu misalkan secara fisik wahia apa ummi ya jamilatul wajhi baydaul jildi ya misalkan gitu ya wahia murtafiatul jismi walayyinul layyinatul saud ya bisa aja di sini dan nanti dideskripsikan sifat-sifatnya ya yang ingin kita ungkap dari sosok tokoh yang kita angkat dalam tulisan. Kemudian qad yusa'id ikhtiyar sahsin kama udul kitab al-qura in kunta tajid subah fi khalqi shakhsiyah min ajli ihdath al-qasas faktu bisyaqin hur ala annaka rawi al-awwal. Jadi kadang kalau kita sulit untuk mendapatkan sosok ya, sosok yang kita akan tulis kepribadiannya atau deskripsi tentang orang itu, maka tulis aja sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, seakan-akan adalah seorang novelis. Ya, novelis kan artinya dia banyak menggunakan imajinasinya. Ya, saya dulu di tahun 2000 berapa ya? 2002 lah atau 2001 ketika novel ayat-ayat cinta itu ada, saya baca tuh kan dari awal sampai akhir. Saya apa namanya imajinasi tentang peran yang ada di situ, tokoh-tokohnya, deskripsi dengan tempat itu sangat detail,
Seakan-akan itu bukan eh, bukan novel gitu ya, tapi kehidupan nyata. Padahal itu kan adalah imajinasi. Tokoh-tokohnya mungkin terinspirasi dengan siapa gitu ya. Dan itu ketika saya menonton film Ayat-Ayat Cinta di bioskop itu, ternyata sangat terbatas sekali gitu ya. Imajinasi kita yang luas dipersempit dengan tayangan film itu. Ya, jadi tidak kadang membaca novel atau membaca satu kisah itu melalui tulisan akan membawa pembacanya menerawang jauh gitu ya, luas imajinasinya. Justru ketika sudah ditampilkan dalam layar lebar itu malah membuat kerucut gitu ya, terlalu membatasi. Atau ketika saya dulu zaman pesantren baca novelnya Buya Hamka ya, Tenggelamnya Kapal Penderich ya kalau nggak salah. Itu sedihnya kayak apa gitu ya. Ya, ternyata ketika di dalam film, oh gitu doang gitu. Jadi terasa sekali ya imajinasi kita itu akan lebih luas kalau ditulis dalam satu karya, ya apalagi sastra gitu ya. Jadi kalau Anda kesulitan untuk menemukan sosok, ya udah berimajinasi saja tentang seseorang ya atau apa. Biasanya ada ada nama mungkin bisa diganti, tapi mungkin sifat siapa itu nanti bisa digambarkan gitu ya. Namanya juga tokoh imajinasi atau imajiner gitu ya. Untuk membantu Anda untuk menuangkan ide gitu ya dalam sosok tadi. Jadi yang pertama tadi itu ya, pilih tempat atau perasaan. Yang kedua, pilih tokoh, tokoh faktual atau imajiner. Yang ketiga, istakdim kitabatika as-sabiqah kemudian kitabah. Ya, gunakan tulisan yang sebelumnya untuk judul tulisan Anda. Kalau kemarin nulis tentang apa? Tentang ibu. Sekarang saya nulis tentang ayah gitu. Kemarin saya cerita tentang kampung halaman. Ya, kampung halaman ibu gitu ya. Besok saya nulis tentang kampung halaman ayah gitu ya. Kadang kan ayah ibu kalian dari tempat yang berbeda gitu ya. Dan bisa dilakukan itu. Jadi agak nyambung nanti biar gampang. Dan Anda bisa menggunakan beberapa baris dari tulisan yang sebelumnya. Ya, kalau tadi bicara tentang ibu, sekarang bicara tentang bapak. Nah, bagaimana fisik bapak itu gitu. Bagaimana sifat bapak itu gitu ya. Atau ayah kalian gitu. Itu bisa digunakan. Faqallib subhat ahadul kutub al-mufattul ladaika wakhtar ikhdal jumal bisyaklin iswaiyin. Subah istiqdam tilkal jumlah kemudian kitab al-hurrah. Bimkanika ikhtiyar satul tuhibbuhu bin kitabatika syakhsiyah wa satrul ayat وقفت إنه في قصتك ولا تستطيع المضوء yani kidaman ba'dah. Maka oleh karena itu, jadi bisa juga ya menggunakan tulisan yang sebelumnya untuk nyambungin gitu ya. Ya tadi kalau tokoh ibu, kemudian ada tokoh bapak, ya ada tokoh teman gitu ya, teman karib kalian ketika dulu masih sekolah atau di lingkungan tempat kalian tinggal dan teman karib yang ada sekarang ya ketika di kampus ya kuliah gitu bisa menggunakan beberapa paragraf atau beberapa baris yang menggambarkan seseorang nanti disesuaikan dengan orang lain gitu ya. Qad takhtar jumlatan misal summa dhahabtu ila ghurfati naumiha kamaudil kitabah
al-hurrah. Wahinaha yumkinuka tauzifuha ka hadir jumal fi kitabatul hurrah. Sudah ada dalam kalimat, ya. Kemudian ini zahabat atau zahabtu gitu ya. Karena di sini nggak ada failnya, ya mungkin zahabtu. Tapi kalau misalkan kalau mau summa zahabat ila ghurfati naumiha, mungkin hiya di sini. Ya, ini adalah pergi ke tempat ke kamar ya istirahatnya, kamar tidurnya. Berarti tentang aktivitas gitu ya bisa digunakan. Itu yang ketiga. Jadi yang keempat, ibhas an mawdu'at wa afkar li kitab al-hurrah ala internet wa tatbiq al-hawatib al-mahmulah. Bisa juga kalau kalian buntu gitu ya, mau nulis apa, cari deh di internet kira-kira saya mau nulis apa nih. Ya, mau nulis tentang perasaan, mau nulis tentang tempat, mau nulis tentang tokoh. Cari aja di internet ya atau melalui aplikasi. Tatbik itu aplikasi ya, aplikasi yang ada di handphone. Ya, bimkani ijad kasih mawdu'at al-kitabah tasdah lima fi kitabatul hurrah. Jadi kan kalian mendapatkan inspirasi untuk kalian jadikan judul dalam tulisan esai itu. Kemudian faktor mawdu'an basitan litaktubu anhu fi bidatil amr. Tulislah judul yang singkat, yang apa namanya, tidak terlalu panjang ya. Kan mau bicara tentang sesuatu tadi, abi, umi, ya, akhi, ukti, ya, ustadzati, sodikoti, kan gampang. Koryati, baiti, ya, apalagi amali, ya, rojai, ya, pendek aja, ya. Jadi pilihlah judul yang singkat yang akan membantu Anda untuk jangan terputus dalam menulis. Karena kalau bicara ibuku ya Umi itu nggak bakalan putus kalian. Kalian akan melihat menggambarkan sosok ibu itu di mata kalian seperti apa. Ya, baik secara fisik, baik secara sifat, ya bagaimana muamalah dengan kalian. Itu kan tidak akan habis ya. Tentang ibu, tentang bapak itu tidak ada akan habisnya. Maka kalau wisuda itu pasti di ujung, saya beberapa kali hadir wisuda kemarin, di ujung acara wisuda pasti ada persembahan lagu untuk ibu, untuk ayah. Ya, itu karena sosok yang nggak akan bisa putus ya. Nah, itu kan bisa ya. Jadi nanti bisa kalian arahkan ke sana. Jadi melalui internet juga bisa hal ini. Kemudian lanjut kita pada ya yang kelima, caranya setelah itu minta pada guru atau kepada seorang ya untuk memberikan ayat tarikh alaika bil atau mawdu'at lil kitabah, memberikan eh, namanya ide atau usulan kalau kalian bingung. Saya nulis apa bingung nih. Ya udah nanti tanya gurunya, ya tanya temannya sih nulis apa ya enaknya ya. Ya udah ya nggak kamu nyaman nulis apa gitu. Mulai dari itu. Ya bisa minta pada guru atau dosen atau pada teman untuk memberikan ide ya. Kira-kira apa yang tulis. Itu tadi yang pertama. Secara apa namanya judul ya. Yang kedua, cara yang kedua, maka harus menjauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu ya dalam menulis. Tadi ya, yang paling sering mengganggu itu biasanya handphone. Kan kalau kita handphone ada yang bunyi atau aplikasi masuk, pasti gatel tuh tangan mau buka. Padahal mah nggak penting-penting amat. Ya, apalagi grupnya banyak. Saya kadang-kadang kalau lagi pas apa namanya buka WA pernah sampai seribuan tuh pesan. Wah banyak banget.
Nanti ada grup yang berisik. Saya dapat pernah ada grup berisik itu. Satu malam bisa 500 pesan gitu. Waduh repot ya. Jadi agak repot. Jadi paling mengganggu itu memang handphone ya. Kita gunakan ya seperlunya. Jika kita menulis, handphone taruh dulu atau di silent lah atau sehingga ketika aplikasi masuk kita nggak tahu gitu. Diwaktukan diberikan waktu untuk buka handphone. Selain laptop misalkan ya laptop biasanya kan kalau yang laki seneng main games ya di laptop tuh ya yang yang mahasiswi senang nonton-nonton film apa gitu ya. Ya, itu dijauhkan dulu. Ya. Tuh, Ibnul Hatib ikal mahmul al-wadi samit. Lihat tuh. Setting handphone Anda dalam keadaan silent. Jadi nggak ada notifikasi masuk nggak bunyi. Ya, baru nulis Shopee. Baru nulis Tring apa ya? Ada aplikasi. Wah, ada dari medsos dan lain sebagainya. Internet jangan dihidupin dulu. Ya kalau buka pakai lahan pakai 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 laptopnya ya untuk biasanya yang terhubung langsung seperti apa namanya WhatsApp kan ada yang terhubung langsung tuh ya. Pakai itu dinonaktifkan dulu agar tidak mengganggu. Karena biasanya hal-hal yang seperti itu ya awalnya kita tak ada yang masuk nih buka sebentar. Setelah buka kita buka yang lain gitu. Dan keterusan tahu-tahu udah sejam, tahu-tahu udah 2 jam. Gak berasa. Tapi nulis baru nulis 5 menit aja udah panik ya. Maka hilangkan segala yang mengganggu ya. Kemudian tentukan kalian menulis dengan komputer atau dengan laptop gitu ya, atau dengan kertas gitu ya. Boleh juga nulis dengan komputer atau laptop kalian, boleh ya. Tapi jangan sampai terganggu ya. Sehingga kalau nulis di komputer maka hal-hal lain yang bisa mengganggu nonaktifkan dulu gitu ya. Ada yang menulis dengan kertas kebiasaan. Maka saya minta kalian menulis dengan kertas, yaitu untuk pembiasaan tangannya biar lentur. Bahkan sekarang negara-negara maju, termasuk Finlandia, Amerika, untuk murid sekolah dasar mereka tidak lagi membolehkan dengan tab. Ya, mereka kembali menulis dengan pensil dengan pulpen gitu ya untuk siswa sekolah dasar. Tidak lagi menggunakan karena apa? Ternyata kecanggihan teknologi itu salah satu ya dampak negatifnya siswa jadi nggak bisa nulis, nggak bisa fokus. Kalian rasakan deh, menulis dengan komputer, ya nulis dengan laptop, dengan nulis dengan tangan. Kira-kira yang lebih membekas yang mana? Itu penelitian sudah ada. Yang membekas itu tulisan tangan, ya tulisan tangan. Apalagi kalau komputer, nggak nulis, copy paste dari mana, sana kiri kanan, copy paste aja. Nggak bakal apa, nggak bakalan tersimpan itu dalam otak kita. Nggak, malah nggak tahu kadang. Tapi kalau kita tulis dengan tangan, minimal kita membaca, ada aktivitas membaca, kita pindahkan dalam tulisan dan akan ada efeknya ya di sini. Kemudian setelah itu Anda bisa apa? Menyimpan judul tulisan kalian di atas komputer. Saya menulis tentang apa tadi? Tentang kampung halaman. Tulis, taruh di depan. Biar apa? Akan membantu kalian untuk menambah ide ketika nulis. Ya, kira-kira apa yang mau diceritakan.
kampung halaman kalian misalkan di mana di Jawa Tengah, gitu ya. Mau cerita tentang Dieng misalkan, karena kamu halaman di situ cerita, wah banyak hal yang bisa diekspos di situ. Ya, selain misalkan tokoh tadi. Nah, kemudian berikan waktu, ya target mau 10 menit, 15 menit, 30 menit, silakan. Ya, nah 30 menit ini efektif tadi. 10 menit, 15 menit itu kalau efektif, itu akan ada hasilnya. Daripada 1 jam, tapi sambil main HP, buka medsos, ya, atau melihat main game, itu nggak bakalan selesai. 1 malaman juga nggak bakalan. Ya, memang dalam menulis itu butuh fokus, ya, fokus. Saya rasakan ketika penyelesaian disertasi dulu saya harus mengkarantinakan satu kamar. Di kamar itu nggak boleh dimasuki oleh istri saya, anak saya. Anak saya masih kecil. Kalau masuk diberantakin tuh buku. Wah Allah, berantakan minta ampun. Tapi emang keadaan seperti itu. Saya mau ini, oh ini di sini. Ya, dan itu membantu kita untuk fokus. Ya, ketika menulis sudah kamar saya kunci itu, nggak bisa istri saya, anak saya nggak bisa masuk situ. Karena apa? Karena posisinya berubah. Itu kan tadi saya udah buku tentang ini ada di sini, ini di sini gitu ya. Nggak bisa tuh. Bahkan ketika penyelesaian saya pernah juga jalan, ya, waktu itu sama Ustaz Sarip, ya, sengaja ke mana? Ke puncak. Itulah ada pila. Jadi saya berdua dengan beliau sama-sama bawa buku referensi, nulis gitu ya. Berdua ngobrol enggak gitu ya. Ya, pernah nulis dari siang gitu, udah makan siang, tulis terus. Wah, jedanya sholat doang. Nulis. Tahu-tahu nggak berasa udah jam 11 malam. Lah kita belum makan malam ya. Saya turun gitu karena daerah Cianjur. Cari makan malam jam 11 malam karena nggak berasa nulis gitu. Jadi emang harus memberikan fokus kita ya. Hal-hal yang mengganggu disingkirkan dulu. Sama nanti ketika kalian menulis skripsi seperti itu. Harus rajin duduk, rajin silaturahim sama tulisan, tinggalkan hal-hal lain yang mengganggu. Kalau belum press, jangan nulis, malah nanti bete gitu ya. Ya mau istirahat dulu ngapain, tapi tentukan waktunya. Mau main game silakan, ya main game silakan, tapi batasi berapa menit, 1/2 jam, 1 jam. Mau lihat handphone, batasi. Setelah itu balik lagi ke tulisan, gitu. Kalau nggak gitu nggak bakalan selesai. Ya, kita mulai dari yang kecil dulu nih. Nah, yang kelima, ya kalian harus tulis, jangan berhenti. Tuh. Misalkan tadi, diwaktukan 15 menit. Nulis aja udah. Mau salah-salah nggak apa-apa, tulis. Selesai, tak, udah. Gitu. Jangan berhenti. Apalagi cuma 1 halaman gitu ya. Udah nulis, selesaikan, jangan berhenti. Karena kalau udah berhenti tadi, baru 2 baris berhenti, tek, ya, mana dulu nih. Ah, saya main game dulu. Lalu baru 2 baris, udah keterusan, udah capek ah, istirahat nggak jadi lagi selesai itu ya. Ya, jadi harus ditulis selesaikan. Misalkan tadi targetnya mau 1/2 halaman, 1 halaman, selesaikan aja. Salah nggak salah nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru di review kembali ya dalam prosesnya. Setelah itu Anda bisa melihat pada judul tulisan yang ditulis tadi. Ya, kalau udah nulis, wah udah selesai nih. Istagrik bil kitabah wala tuhawil antu itu qira'at maktab. Jadi kalau yang udah ditulis jangan dibaca dulu. Kita biasanya kalau udah nulis baca lagi ke belakang dari awal lagi. Jangan, tulis aja dulu. Teng. Selesai. Baru kalau udah selesai dibaca lagi itu.
sambil oh ini keliru, ini salah, ini pas, nah, gitu. Jadi yang baru nulis satu satu dua kalimat baca lagi dari awal. Terlalu banyak ulang-ulang nanti malah buntu gitu. Ya, jadi bacanya setelah selesai satu paragraf baru boleh gitu ya. Jangan baru satu dua kalimat baca lagi dari awal. Nanti akan mengganggu itu. Ya, kalian bisa berhenti ketika waktunya sudah habis. Ya, sudah habis kemudian baca lagi dari awal. Boleh seperti itu. Tentukan. Ya, memang batas konsentrasi kita itu berbeda-beda ya. Ada yang kuat sampai berjam-jam. Ada yang kuat cuma 30 menit, 1 jam. Kalian lihat aja. Kalau udah 1 jam mumet gitu, ya cari refreshing dulu gitu ya. Tapi jangan baru 10 menit, 15 menit udah ya ngeganggu putus lagi lama nanti itu. Ya. Dan cara yang ketiga harus apa namanya konsekuen dengan menulis ini. Artinya sering berlatih. Ya maris Alkitabul Hurrah maratan wahida yaumian. Ya, kalau kalian mau nulis esai ya latihan nulis sehari, mau nulisnya 1 halaman, mau berapapun, maratan wahidah. Kapan waktunya itu? Saya eh, pernah ya untuk muhadharah amma dulu kita mengundang salah satu dosen, kebetulan kawan saya waktu di Sudan itu dosen UIN Surabaya ya, Dr. Habibuddin Dimyati dulu. Mungkin kalian pernah ingat. Itu beliau luar biasa, saya jadikan role model buat saya. Beliau dosen di UIN Surabaya sekaligus sebagai eh, beliau melanjutkan ayahnya memegang pesantren Tahfidzul Quran. Beliau hafiz 30 juz. Usianya hampir sama dengan saya. Dan setiap subuh itu dia ya tasmi ya hafalan santrinya ya dari subuh itu sampai kira-kira jam 6 atau setengah 7 gitu. Berapa orang setoran hafalan gitu ya. Dan dia rutin itu sambil murojaah Al-Quran dan menulis buku. Masya Allah, produktif sekali. Buku yang pertama ditulis itu Asyamil fi Balaghatul Quran. Itu 3 jilid dengan bahasa Arab, ditahqiq dari dosen Al-Azhar. Diterbitkan di Mesir. Kemudian beliau nulis tafsir, tafsir juga dengan bahasa Arab. Jadi bukunya banyak, semuanya bahasa Arab. Karena orang Indonesia bisa menyediakan waktu. Saya bilang, saya tanya kepada beliau, kapan menyempatkan waktu di antara tugas yang sulit, ngajar di kampus, membimbing santri Quran, ya untuk tahfidz, sama menulis, sama murojaah sendiri kan. Beliau harus murojaah setiap hari itu tidak kurang 5 sampai 6 juz secara mandiri. Karena beliau hafiz, istrinya hafizoh juga. Ya, santrinya ribuan, bukan ratusan lagi, ribuan. Tapi efektif menulis itu. Saya tanya, kapan antum menyisihkan waktu tulis? Katanya apa? Bibarokatil Quran. Dengan berkahnya Al-Quran. Ada waktu 1/2 jam dia nulis gitu. Jadi waktunya betul-betul efektif. Luar biasa ini. Termasuk salah satu sekarang menjadi ulama juga ya. Ulama yang melanjutkan tradisi ulama Nusantara yang menulis kitab. Kitabnya semua bahasa Arab. Full bahasa Arab. Dan dicetak bukan di Indonesia, di Mesir. Yang menjadi editornya dosen-dosen Al-Azhar. Sudah beberapa kitabnya. Ya, saya sangat terinspirasi dengan beliau tuh. Luar biasa.
ya. Jadi harus menyediakan waktu untuk menulis, ya, dalam setiap hari. Ada waktu setengah jam, 1 jam, bisa. Ya, tadi saya lihat orang sibuk seperti ini bisa. Jadi saya agak malu ya. Buat kita bayi kecil-kecil doang. Itu berjilid-jilid ratusan ratusan lembar gitu ya, dan bahasa Arab. Bukan cetak di sini, cetaknya di negeri Arab dan dipamerkan di negara Arab. Banyak buku-bukunya tuh. Ya, luar biasa. Jadi harus dilatih gitu ya. Kemudian gunakan cara ya untuk menulis esai ini agar jangan sampai putus. Jadi kalau nulis tentang esai, bicara tentang apa, selesaikan itu. Kan kalian menulis tentang ibu atau bapak, selesaikan. Jangan putus. Kemarin baru deskripsi tentang fisik ayah, tapi sifatnya belum, muamalahnya belum. Selesaikan aja. Kalian boleh berikan durasi waktu, satu paragraf saya butuh 15 menit atau setengah jam, silakan. Setelah itu santai dulu, refreshing, tapi lanjutkan lagi setelah itu. Tapi refreshing jangan terlalu lama ya. Jangan refreshingnya lebih lama daripada waktu menulisnya. Kalau waktu menulis 30 menit, ya refreshing maksimal ya 10 sampai 15 menit gitu ya. Jangan malah refreshing 1 jam. Nanti lihat lagi tulisan, pusing ya gitu. Apalagi nanti karya ilmiah gitu ya yang membutuhkan itu. Kemudian bisa meluaskan, ya, perluas tulisan Anda dengan sesuatu yang baru. Ya, kalau kemarin bicara tentang tempat, tentang tokoh, sekarang saya mau bicara tentang perasaan saya gitu ya, tentang cita-cita saya, tentang ya apapun gitu ya. Bisa kalian pilih. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini deskripsi tentang kedua orang tua. Harusnya al-walidani bukan walidaini ya. Salah nih. Karena dia harusnya marfu. Marfu ismu musanna kan bil alif ya. Kalau bil walidaini bisa, tapi al-walidani ini salah. Saya belum betulkan ya, lupa. Ini karena tulisan salah seorang mahasiswi ya yang saya ambil untuk contoh di sini. Ya, bicara tentang orang tua secara umum gitu ya. Bagaimana perlakuan mereka, ya dideskripsikan ya, bahwa setiap hari itu ya seiring dengan terbitnya matahari, ya, orang tua dengan perjalanannya itu memberikan sesuatu itu kepada kita tanpa menuntut mukobil, ya, tanpa memberikan apa namanya, mengharap balasan, tanpa pamrih betul. Bagaimana keduanya ya menanamkan rasa kebahagiaan dalam mata anak-anaknya, ya, bagaimana menciptakan kehangatan di sisi rumah, bagaimana ya bentangan kedua tangannya yang selalu membantu kita, ya, dan bagaimana hati kedua orang tua kita itu selalu terbuka untuk memaafkan gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi bicara tentang sosok kedua orang tua bersifat umum. Tapi kalau kalian udah bicara tentang walidayya, nah berarti kalian ungkapkan tentang sisi bagaimana orang tua kalian, baik ibu maupun bapak, gitu ya. Di mata kalian seperti apa? Ini beberapa hal kemarin saya ungkapkan gitu ya. Ada satu maka apa namanya perkataan dari, saya mengambil itu, mengutip dan saya terjemahkan. Ya misalkan sosok ibu ya yang mengenalkan kita akan dunia, dan ayah yang menjadikan dunia mengenal kita gitu ya. Ibu yang menjaga kita agar tidak terjatuh, dan ayah apa namanya menguatkan kita untuk bangkit dari terjatuh.
Ya kayak gitu ya. Jadi sosok-sosok itu bisa kalian buat gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan nanti tugasnya kalian membuat esai ini satu lembar aja ya. Tulisannya boleh apa namanya? Tapi tulisan tangan ya, tulisan tangan. Kalian tulis eh, satu lembar dan nanti dikumpulkan kapan? Karena minggu depan yang kelas lain nih udah kemarin karena minggu lalu saya kan wisuda ya, jadi repot tuh. Baca Rabu Kamis juga itu agak repot. Dan Rabu Kamis besok saya ke tugas ke Malang juga. Untuk perjalanan agak sulit nanti. Ya satu pekan aja lah ya. Tapi satu pekan ini nanti kalian sudah melakukan kan minggu depan Sapar ya. Sapar nanti fokus ke penyelesaian Sapar. Eh, Waktunya mungkin satu pekan nanti di berarti 2 pekan ke depan ini nanti kalian sudah presentasi ya. Artinya nanti satu pekan kalian kumpulkan. Tapi kalau bisa cepat-cepat ya Bapak. Nanti saya siapkan juga linknya. Nanti kelompoknya ini sama seperti sebelumnya, mengoreksi. Jadi yang ganjil ke ganjil, genap ke genap. Misalkan kelompok satu nanti mengoreksi kelompok tiga. Kelompok tiga mengoreksi kelompok lima. Gitu ya. Kelompok dua mengoreksi kelompok empat. Empat mengoreksi kelompok enam. Enam mengoreksi kelompok dua gitu. Jadi yang ganjil ke ganjil, genap ke genap gitu ya. Dan ditulis dan nanti dikumpulkan dulu ya di link kalian masing-masing. Ya, seperti kemarin dalam kelas masing-masing ya nanti kelompoknya. Nah, ada waktu nanti di sela-sela di Sapar silakan kalian diskusi. Jadi pekan 2 pekan setelah ini nanti presentasi ya semuanya untuk hasil telaah dari menulis esai ya tentang tokoh, tempat atau perasaan baik yang faktual ataupun yang imajiner ya wakiian atau khoyalian tergantung kalian ya gunakan apa namanya uslub-uslub yang pas ya yang mudah gitu ya yang bisa kalian gunakan itu ada pertanyaan silakan atau hal yang ingin disampaikan Aku nih Kak Ais mau nanya Kak. ya Ais silakan. Berarti ini di darat ini tuh kayak mendeskripsikan ini Ustaz, kayak tokoh faktual atau seseorang, terus juga Hmm. bisa tempat atau perasaan gitu Ustaz. Iya betul namanya kita betul hurrah ini ya nulis esai. Jadi Nah, Ustaz. tinggal Misal, temanya aja kalian tentukan. Nah, jadi kalau temanya satu, misalnya Ais cerita tentang tempat, tentang kamu halaman, ya fokus cerita tentang kamu halaman aja. Jangan nanti bicara saya dan teman-teman sekelas atau teman karib saya main ke tempat sana gitu. Malah cerita tentang teman-teman, padahal mau ngomongin tentang eh, kampung halaman gitu misalkan. Jadi kalau bicara tentang ibu, ya udah sosok ibu aja yang kalian angkat. Bapak nggak usah diangkat. Karena kan temanya ibu gitu ya. Atau bicara tentang ayah. Jadi nggak usah bicara ibu, ayah aja diomongin di situ. Gitu ya. Jadi fokus di situ. Tidak kemana-mana gitu. Gitu ya, Ais ya. Ada lagi? Jadi untuk nanti hari Rabu dan Kamis, saya belum bisa hadir juga ya. Nanti kalian gunakan untuk mengerjakan tugas saja lah ya. Untuk mengerjakan tugas. Dan sebisa mungkin nanti kalau sudah kalau takut ya, di pelaksanaan sapar juga kalian terlibat juga ya, untuk meramaikan baiknya sebelum itu sudah dikumpulkan. Jadi kalau sudah dikumpulkan nanti kan kelompok bisa saling oke tanggal berapa nih? Sepakat aja deh. Kalian mengumpulkan tanggal berapa biar kelompok itu bisa terakhir kapan? Ayo. Selasa depan aja ya terakhir ya. Terakhir Selasa depan ya.
Jadi sudah dikumpulkan di link kelas masing-masing, nanti kelompoknya itu bisa diskusi. Jadi nanti di absen Ais dan siapa nih yang kelas di Adib ya, diisi aja nanti untuk pertemuan minggu depan itu hadir tapi mengerjakan tugas ya, diskusi kelompok gitu ya. Ya nanti tetap terhitung perkuliahan juga yang hari ini juga ya. Dan nanti setelah hari Selasa kelompok bisa berdiskusi masing-masing seperti itu. Jadi nanti pas setelah Sapar kita masuk semuanya sudah siap untuk apa namanya presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik seperti itu. Ada hal lagi yang ditanyakan silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Ya. طيب إذا كان ليس هناك أي سؤال ولا استفسار عليكم بإتمام الواجبة في كتابة الحرة يعني في كتابة الموضوع عن مكان أو عن شعور أو عن شخص واقعي أو خيالي تكتب تكتبونها يعني بالورقة بالكتابة يدوية وعليكم آخر تسليم هذه الكتابة الواجبة في يوم الثلاثاء المقبل وبعد ذلك يعني يناقش كل يعني تناقش كل فرقة بالمجموعة وبعد أسبوعين نحضر للتقديم بما كتبتم من هذه الواجبة في كتابة الموضوع. نختتم شكرا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, Afwan. Astagfirullah.